wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Halo anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita semua dapat berjumpa melalui pembelajaran virtual seperti ini, melalui internet, karena kita tentunya belum bisa belajar sebagaimana mestinya, yaitu seperti tatap muka. Namun tentunya hal ini tidak menyurutkan kita untuk terus belajar dan terus belajar menuju masa depan. Baiklah anak sekalian, kita atau saya di sini akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada bab selanjutnya, yaitu bab ketiga, yaitu pada bab ini berjudul keimanan kepada Allah. Nah, tentunya sebelum kita melangkah lebih jauh, apa itu keimanan, kemudian apa sebabnya, dan juga apa pengaruh keimanan terhadap diri kita, tentunya kita harus tahu dulu arti atau definisi keimanan itu apa. Secara definisi atau secara arti, keimanan adalah keyakinan. Keyakinan di sini artinya keyakinan kita terhadap Allah, Rabb semesta alam, pencipta alam semesta. Ya memang pada dasarnya kita semua selaku manusia tidak melihatnya secara nyata. Namun itulah yang dikatakan dengan hidayah. Memang benar. Secara nyatanya kita manusia tidak melihat Tuhan itu bagaimana, seperti apa, dilahirkan dari apa, dan apa sebabnya, kita tidak tahu. Namun kita tetap meyakini dengan melihat apa? Yaitu melihat kebesaran Allah, seperti apa yang diciptakannya. Ada laut, sungai, daratan, gunung, planet, tata surya, matahari, bulan, bintang, dan semuanya. Semua itu tentunya adalah penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya itu semua tidak bisa dicerna secara akal, tetapi secara hati dan keimanan. Nah, keimanan adalah sesuatu hal yang harus pertama-tama ditanamkan pada diri kita. Bagaimana seseorang anak atau seseorang manusia itu harus mengenal siapa Rabb-nya, harus mengenal apa arti dan kehidupan di dunia ini. Nah, yang hal terpenting adalah kita semua tentunya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jadi manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Anak-anak sekalian, di sini akan saya sampaikan beberapa poin saja, tentunya tidak semuanya di sini ya, karena waktu terbatas dan kita secara virtual. Bahwasannya keimanan tadi apa? Adalah keyakinan kepada Rabb semesta alam, meskipun manusia itu pada dasarnya tidak melihatnya. Karena keimanan ini tidak semua orang meyakininya, atau tidak semua orang mendapatkan hidayah. Mengapa demikian? Karena Allah memberikan hidayahnya kepada siapa yang dikehendaki. Sebagai dalam firman-Nya, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Yang artinya, dan jika Tuhan menghendaki, kalau Allah mau, semua manusia yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, semuanya akan beriman. Lalu, apakah kamu hendak memaksa mereka beriman semuanya? Quran surat Yunus ayat 99. Dengan demikian, keimanan ini saya katakan tadi apa? Tidak semua orang mendapatkannya, atau tidak semua orang beriman. Mengapa tidak semua orang beriman? Karena Allah tadi memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Dengan demikian, karena Allah memberikan hidayahnya kepada kita, alhamdulillah mungkin kita ini termasuk orang yang dikehendaki, maka jagalah hidayah itu. Lalu bagaimana cara menjaga hidayah itu? Yaitu
dengan terus kita beribadah, dengan terus kita meyakini bahwa kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, dan kita semua tentunya nanti akan kembali kepada Allah, yaitu membawa amal soleh. Nah, keimanan tadi adalah apa tadi? Keyakinan kepada Rabb semesta alam. Nah, keimanan di sini akan semakin, keimanan seorang itu akan semakin dia grafiknya naik atau dia semakin bertambah karena ia selalu berbuat baik. Jadi kalau orang itu, manusia itu, dia selalu sholat terus, berzikir, dia puasa, dia bersedekah, dia berbuat kebaikan semuanya, kebaikan lainnya, dan segala aspek ini menjadikan kebaikan, maka imannya akan terus bertambah. Dan sebaliknya, ketika iman seseorang itu, dia akan turun karena adalah dia selalu berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan, atau dia berpaling dari Allah. Dan keberpalingan dari Allah itu akan berbuah kejahatan. Dengan demikian, keimanan adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup ini. Seseorang boleh saja bodoh dalam hal tidak bisa matematika mungkin. Seorang itu mungkin tidak bisa fisika, tidak bisa pelajaran IPA, tidak bisa komputer mungkin, atau mungkin tidak bisa hal-hal pelajaran lainnya. Tetapi seorang tidak boleh bodoh dengan hal agamanya. Mengapa demikian? Semua yang ada di dalam dunia ini adalah sementara. Sementara kehidupan akhirat atau keimanan adalah bekal untuk kita kehidupan di akhirat selama-lamanya. Dengan demikian, bagi siapa yang telah beriman, maka hendaknya ia terus menjaga dan terus menjaga keimanannya sampai akhir hayatnya, sebelum dia kehilangan segala-galanya. Dan yang belum beriman, segeralah beriman, karena itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Sebagaimana Allah berfirman, wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran 104. Anak-anak sekalian, tentunya kita telah belajar tadi, telah ketahui bahwa keimanan adalah keyakinan kepada Rabb semesta alam yang memang benar tadi ya, bahwa manusia itu tidak melihat siapa Rabbnya, tidak melihat wujud Rabbnya, tetapi dia terus meyakini, yaitu karena apa tadi? Karena hidayah. Hidayah tidak Allah berikan kepada semua manusia, tetapi tadi apa? Diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Loh, kalau begitu kita termasuk orang yang dikehendaki karena kita beriman. Iya. Hidayah itu kalau kita bisa beli. Tapi apa? Allah tidak menjualnya. Allah Maha Kaya. Untuk apa dibeli? Untuk apa Allah uang? Untuk apa Allah menerima apa yang akan kita berikan kepadanya? Sementara Allah Maha Pemberi kepada kita. Sebaliknya. Nah, dengan demikian Allah tegaskan lagi, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Aku merahasiakannya supaya tiap-tiap umat itu atau tiap-tiap diri seseorang itu dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya. Quran Surah Toha ayat 14 sampai 15. Bahwasanya seseorang, siapapun dia, yang telah beriman, artinya yang telah yakin, artinya ya, yang telah yakin bahwa dia bukan hanya beramal soleh untuk dirinya saja. Maksudnya bahwa seseorang yang telah beriman tidak boleh dirinya soleh secara pribadi, tetapi dia harus menyampaikan kepada saudara-saudara, teman, sahabat, keluarga, tetangga, dan semuanya, seluruh manusia dunia ini, agar mereka beriman, agar mereka melakukan amalan-amalan yang seperti apa kita lakukan. Karena apabila kita selaku orang yang beriman tidak mengajak mereka, maka kelak mereka akan adalah menuntut kita di hari kemudian dengan mengatakan,
Mengapa kamu dulu tidak pernah mengajak? Mengapa kamu dulu tidak menasihati? Mengapa kamu dulu tidak memberitahu dan seterusnya? Sebagaimana Allah berfirman, wa iz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahi muhlikuhum aw mu'azzibuhum 'adzaban syadidan qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika segolongan umat berkata kepada segolongan kaum yang lain, mengapa kamu menasihati kaum yang akan Allah binasakan secara keras? Kaum itu menjawab, agar kami mempunyai pelepas tanggung jawab dan supaya mereka bertakwa. Quran Surah Al-A'raf 164. Anak-anak sekalian, dengan demikian mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu pada bab ketiga tentang keimanan kepada Allah. Mudah-mudahan sedikit banyak yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua dan sedikit terus menambah keimanan yang ada pada diri kita. Dan semoga kita semua termasuk di dalam golongan orang-orang yang beruntung karena kita mempertahankan keimanan kita. Dengan demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin jika dalam penjelasan ini ada hal-hal yang belum jelas atau kurang jelas, kita bisa tanyakan nanti di pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.